Perkenalkan, saya Melisa dengan NIM akhir 1506. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang pengantar keterampilan berbahasa tulis. Yang pertama, pengertian keterampilan berbahasa tulis. Keterampilan berbahasa tulis adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, serta informasi kepada orang lain melalui bahasa tulis secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Menulis merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya, menulis memerlukan kemampuan untuk mengorganisasi ide, memilih kata yang tepat, serta menyusun kalimat secara benar agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Melalui kegiatan menulis, seseorang dapat menuangkan ide dan pengalaman secara lebih terstruktur sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain. Yang kedua yaitu tujuan menulis. Tujuan menulis adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan, memberikan informasi, memengaruhi pembaca, menghibur, serta mendokumentasikan pengalaman atau pengetahuan. Yang ketiga yaitu fungsi menulis dalam kehidupan. Keterampilan menulis memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada fungsi akademik. Menulis membantu kegiatan belajar seperti membuat catatan pelajaran, mengerjakan tugas, dan menyusun laporan. Yang kedua ada fungsi sosial. Menulis digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain, misalnya melalui surat atau media sosial. Yang ketiga yaitu fungsi profesional. Dalam dunia kerja, menulis digunakan untuk membuat laporan, proposal, atau dokumen resmi. Yang keempat ada fungsi pengembangan diri. Menulis dapat membantu seseorang mengekspresikan perasaan, mengembangkan kreativitas, serta melatih kemampuan berpikir. Yang keempat, hubungan menulis dengan keterampilan bahasa lain. Keterampilan menulis memiliki hubungan yang erat dengan keterampilan berbahasa lainnya, yaitu menyimak, membaca, dan berbicara. Yang pertama, hubungan menulis dengan menyimak. Menyimak adalah kemampuan memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Informasi yang diperoleh dari kegiatan menyimak dapat menjadi bahan untuk menulis. Misalnya, siswa menyimak penjelasan guru di kelas, kemudian menuliskan rangkuman dari materi yang telah dipelajari. Yang kedua, hubungan menulis dengan membaca. Membaca sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan menulis. Melalui membaca, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, ide, serta kosakata baru yang dapat digunakan dalam menulis. Yang ketiga yaitu hubungan menulis dengan berbicara. Menulis dan berbicara memiliki hubungan yang erat karena keduanya digunakan untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Perbedaannya, berbicara dilakukan secara lisan, sedangkan menulis dilakukan secara tertulis. Berbicara seperti melalui diskusi dapat membantu seseorang memperjelas ide sebelum dituangkan dalam bentuk tulisan. Baik, sekian materi pengantar keterampilan berbahasa tulis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Sela. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen isi dan organisasi dalam penulisan, di mana kita akan fokus tentang apa yang ditulis dan bagaimana teks itu disusun. Pertama, kita akan membahas tentang isi atau konten. Isi merupakan bagian yang menjelaskan gagasan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Di dalam isi, terdapat 3 hal penting. Yang pertama adalah gagasan utama, yaitu ide pokok yang menjadi inti dalam sebuah paragraf. Gagasan utama harus jelas agar pembaca dapat langsung memahami arah pembahasan.
Yang kedua adalah relevansi, yaitu kesesuaian isi dengan topik. Artinya, semua kalimat dalam paragraf harus mendukung topik yang dibahas dan tidak keluar dari pembahasan. Yang ketiga adalah kedalaman, yaitu seberapa jauh suatu topik dibahas. Tulisan yang baik tidak hanya menyampaikan informasi secara singkat, tetapi juga dilengkapi dengan penjelasan, contoh, atau fakta agar lebih mudah dipahami dan tidak terkesan dangkal. Selanjutnya, kita masuk ke organisasi teks, yaitu cara menyusun tulisan agar runtut dan mudah dipahami. Organisasi teks terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu bagian awal yang berisi pengenalan topik, latar belakang, atau tujuan penulisan. Pendahuluan juga berfungsi untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua adalah isi, yaitu bagian utama yang berisi penjelasan atau pembahasan secara lebih rinci. Pada bagian ini, gagasan utama dikembangkan dengan baik menggunakan contoh atau penjelasan tambahan. Yang ketiga adalah penutup, yaitu bagian akhir yang berisi kesimpulan atau penegasan kembali dari pembahasan. Penutup juga bisa berisi saran atau harapan. Selain itu, kita juga perlu memahami paragraf yang baik. Paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan utama dan didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Kalimat-kalimat tersebut harus saling berhubungan dan tersusun secara logis agar mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh struktur esai sederhana. Sebuah esai biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Misalnya, pada topik pentingnya membaca, pendahuluan berisi pengenalan tentang pentingnya membaca, bagian isi menjelaskan manfaat membaca, dan penutup berisi kesimpulan bahwa membaca itu perlu dijadikan kebiasaan. Yang terakhir, contoh paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang kalimat-kalimatnya itu saling berkaitan dan mendukung satu ide utama. Misalnya, paragraf tentang manfaat membaca yang menjelaskan bahwa membaca dapat menambah wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir, dan memperluas pengetahuan. Dengan memahami isi dan organisasi teks, kita dapat membuat tulisan yang lebih jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca. Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Ika. Di sini saya akan membawakan materi tentang kohesi dan juga koherensi. Materi pertama yang akan saya bahas adalah kohesi. Kohesi merupakan keserasian atau keterkaitan hubungan antara unsur-unsur bahasa dengan suatu wacana. Unsur-unsur tersebut dapat berupa kata, rasa, klausa, maupun kalimat yang saling terhubung sehingga membentuk suatu teks yang padu. Dengan adanya kohesi, setiap bagian dalam teks tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Kohesi membantu membuat alur tulisan menjadi logis, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, penggunaan kohesi sangat penting dalam penulisan agar gagasan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas. Selanjutnya, ada ciri-ciri kohesi. Sebuah teks yang memiliki kohesi itu biasanya menunjukkan beberapa ciri-ciri tertentu. Yang pertama, gagasan dalam teks disusun secara runtut dan tidak melompat-lompat, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan mudah. Kedua, antar kalimat dalam paragraf itu memiliki hubungan yang jelas dan saling mendukung satu sama lain. Ketiga, teks memiliki alur yang jelas yang terdiri dari bagian awal, tengah, hingga akhir. Selain itu, teks yang kohesif juga mudah dipahami oleh pembaca karena ide-ide yang disampaikan itu saling terhubung secara baik. Terakhir, teks tersebut memiliki kesatuan topik sehingga pembahasan tidak keluar dari pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian, ada jenis-jenis dari kohesi. Secara umum, kohesi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kohesi gramatikal dan juga kohesi leksikal. Kohesi gramatikal sendiri itu merupakan kohesi yang terbentuk melalui hubungan tata bahasa dalam kalimat. Kohesi ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata ganti, kata hubung, penggantian kata, maupun penghilangan unsur tertentu yang masih
dapat dipahami dari konteks kalimat sebelumnya. Sementara itu, kohesi leksikal itu merupakan kohesi yang terbentuk melalui hubungan makna antar kata dalam suatu teks. Kohesi ini dapat muncul melalui pengulangan kata, penggunaan sinonim, antonim maupun hubungan umum yang khusus antara kata-kata yang digunakan. Kemudian, saya akan membahas tentang koherensi. Koherensi merupakan keterkaitan makna atau hubungan ide dalam suatu teks, sehingga gagasan yang disampaikan secara logis dan saling berhubungan. Jika kohesi berkaitan dengan hubungan bentuk bahasa, maka koherensi berkaitan dengan hubungan makna antar kalimat-kalimat dalam teks. Sebuah teks yang memiliki koherensi akan memperlihatkan alur pemikiran yang jelas, sehingga pembaca dapat memahami maksud penulis dengan mudah. Dengan adanya koherensi, setiap kalimat dalam paragraf tidak hanya terhubung secara bahasa, tetapi juga secara makna sehingga membentuk kesatuan pemikiran yang utuh. Ciri-ciri koherensi. Suatu paragraf yang memiliki koherensi biasanya menunjukkan beberapa ciri-ciri tertentu. Yang pertama, ide atau gagasan antar kalimat saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Setiap kalimat mendukung dan memperjelas gagasan utama yang sedang dibahas. Kedua, paragraf memiliki alur yang jelas sehingga pembahasan berjalan secara runtut dari awal hingga akhir. Ketiga, penyampaian ide dalam paragraf tidak melompat-lompat sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis secara logis. Selain itu, paragraf yang koheren juga dipahami karena hubungan antar kalimatnya jelas dan tersusun dengan baik. Jenis hubungan koherensi. Dalam sebuah paragraf, koherensi dapat dibentuk melalui berbagai jenis hubungan makna antar kalimat. Hubungan ini membantu pembaca dalam memahami bagaimana suatu gagasan berkaitan dengan gagasan lainnya. Jenis hubungan koherensi biasanya ditunjukkan melalui penggunaan kata penghubung atau susunan ide yang logis. Beberapa jenis hubungan koherensi yang sering digunakan dalam teks antara lain hubungan sebab akibat, kronologis, penambahan, pertentangan, dan juga perbandingan. Dengan adanya hubungan-hubungan tersebut, paragraf menjadi lebih runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Saya akan membahas lebih dalam tentang jenis hubungan koherensi. Jenis hubungan koherensi yang pertama saya bahas adalah koherensi sebab akibat. Koherensi sebab akibat merupakan hubungan antar kalimat yang menunjukkan adanya hubungan antara suatu peristiwa sebagai penyebab dengan peristiwa lain sebagai akibatnya. Hubungan ini biasanya ditandai dengan kata-kata seperti sehingga, akibatnya, karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Dengan adanya hubungan sebab akibat, pembaca dapat memahami alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, pada kalimat hujan turun deras sehingga jalan menjadi licin. Dalam kalimat tersebut, hujan deras merupakan sebab, sedangkan jalan yang menjadi licin itu merupakan akibatnya. Contoh lainnya adalah ia tidak belajar, akibatnya nilainya rendah, di mana ia tidak belajar adalah penyebab dan akibatnya adalah nilainya menjadi rendah. Lalu, yang kedua ada koherensi kronologis. Koherensi kronologis merupakan hubungan antar kalimat yang menunjukkan urutan waktu atau tahapan suatu peristiwa. Hubungan ini sering digunakan dalam teks yang menceritakan suatu kejadian secara berurutan, seperti dalam teks narasi atau prosedur. Koherensi kronologis biasanya ditandai dengan kata-kata seperti kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan sebagainya. Contohnya pada kalimat pagi hari saya bangun, lalu mandi, kemudian berangkat ke sekolah. Kalimat tersebut menunjukkan urutan kejadian yang dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada koherensi penambahan. Koherensi penambahan merupakan hubungan antar kalimat yang menunjukkan adanya penambahan informasi atau gagasan dalam suatu paragraf. Hubungan ini bertujuan untuk memperjelas atau melengkapi informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Kata-kata yang sering digunakan untuk menunjukkan hubungan ini antara lain, selain itu juga, bahkan, serta, dan sebagainya. Contoh pada kalimat, Rina pandai menyanyi. Selain itu, ia juga pandai menari.
Kalimat kedua menambahkan informasi baru yang masih berkaitan dengan kemampuan Rina. Yang keempat, ada koherensi pertentangan. Koherensi pertentangan itu merupakan hubungan antar kalimat yang menunjukkan adanya perbedaan atau pertentangan antara dua gagasan. Hubungan ini biasanya ditandai dengan kata penghubung seperti tetapi, namun, sedangkan, akan tetapi, dan sebagainya. Penggunaan hubungan pertentangan membantu menunjukkan bahwa suatu gagasan tidak selalu sejalan dengan gagasan lainnya. Contohnya adalah, ia pergi, tetapi cuaca tidak mendukung. Dalam kalimat tersebut, terdapat dua gagasan yang saling bertentangan, yaitu keinginan untuk pergi dan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Yang kelima, ada koherensi perbandingan. Koherensi perbandingan merupakan hubungan antar kalimat yang menunjukkan adanya perbandingan antara dua hal atau lebih. Hubungan ini digunakan untuk memperjelas perbedaan atau persamaan antara objek yang dibandingkan. Kata-kata yang sering digunakan antara lain lebih dari, pada, seperti, sama dengan, berbeda dengan, dan sebagainya. Contohnya pada kalimat, Ani lebih rajin daripada Budi. Kalimat tersebut menunjukkan perbandingan tingkat kerajinan antara Ani dan juga Budi, sehingga pembaca dapat memahami perbedaan sifat kedua tokoh tersebut. Baik, itulah materi kohesi dan juga koherensi yang bisa saya sampaikan. Hai, perkenalkan aku Osenibana dengan NIM akhir 310. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang tata bahasa dan juga kosakata. Materi ini penting karena membantu kita menyusun kalimat yang benar, jelas, dan juga mudah dipahami. Yang pertama yaitu tata bahasa. Apakah itu tata bahasa? Tata bahasa berkaitan dengan susunan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Artinya, kita harus menyusun kalimat dengan aturan yang benar agar tidak menimbulkan kebingungan. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, susunan kalimat tidak terbalik atau rancu. Dan yang terakhir, menggunakan tanda baca yang tepat. Contohnya, di sekolah sedang belajar siswa. Kalimat yang benar adalah siswa sedang belajar di sekolah. Kalimat tersebut lebih jelas karena susunannya sudah benar. Selanjutnya, kita masuk ke kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, tidak bertele-tele, dan tidak menimbulkan makna ganda. Artinya, kalimat harus langsung pada inti dan mudah dipahami. Contohnya, para siswa-siswa sedang belajar bersama-sama di dalam kelas. Kalimat yang benar adalah para siswa sedang belajar di kelas. Kalimat tersebut lebih singkat, tidak berulang, dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, aku akan membahas tentang kosakata. Apa itu kosakata? Kosakata adalah kumpulan kata yang digunakan seseorang dalam berbahasa. Semakin banyak kosakata yang kita miliki, maka semakin baik kita dalam menyampaikan ide ataupun gagasan. Dalam penggunaan kosakata, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilihan kata atau diksi. Yang kedua, variasi kata. Yang ketiga, bahasa baku. Yang pertama, pilihan kata atau diksi. Kita harus menggunakan kata yang tepat serta sesuai dengan situasi. Contoh, ayah mengerjakan nasi goreng. Kalimat yang tepat yaitu ayah memasak nasi goreng. Yang kedua, variasi kata. Variasi kata digunakan untuk menghindari pengulangan dan membuat kalimat lebih menarik. Contoh, buku itu bagus, buku itu menarik. Kalimat yang tepat adalah buku itu bagus dan menarik. Yang ketiga, bahasa baku. Dalam penulisan formal, kita harus menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh, aku nggak ngerti. Kalimat bakunya yaitu saya tidak mengerti. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang kalimat ambigu dan kalimat efektif. Kalimat ambigu adalah kalimat yang memiliki makna ganda sehingga dapat menimbulkan kebingungan. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Contoh, kalimat ambigunya adalah saya melihat ibu dengan kacamata. Kalimat ini membingungkan karena bisa memiliki dua arti yang berbeda. Yang pertama, saya memakai kacamata. Yang kedua, ibu yang memakai kacamata. Kalimat ini bisa diperbaiki dengan menggunakan kalimat efektif, yaitu saya melihat ibu yang memakai kacamata. Kalimat ini sudah jelas karena menunjukkan bahwa ibunya yang memakai kacamata. Jadi, tata bahasa dan kosakata sangat penting dalam membuat kalimat yang baik.
Dengan penggunaan yang tepat, kalimat akan menjadi lebih jelas, efektif, dan mudah dipahami. Halo teman-teman semua, aku Chandra. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang mekanik dan gaya bahasa dalam keterampilan berbahasa tulis. Nah, teman-teman semua, dalam keterampilan berbahasa tulis ada nih yang disebut dengan mekanik dan gaya bahasa. Apa sih mekanik dan gaya bahasa? Nah, dalam keterampilan berbahasa tulis, mekanik adalah aspek teknis dalam menulis yang berkaitan dengan aturan penulisan, seperti ejaan, tanda baca, dan huruf kapital. Sedangkan gaya bahasa adalah cara penulis dalam menyampaikan gagasan melalui pilihan kata, susunan kalimat, dan tingkat keformalan bahasa. Kenapa sih kita harus mempelajari mekanik dan gaya bahasa? Karena tulisan yang baik tidak hanya harus memiliki isi yang bagus, tetapi juga harus ditulis dengan benar, rapi, dan sesuai dengan konteks pembaca. Teman-teman semua, mekanik dalam menulis itu berkaitan dengan aturan penulisan. Apa saja sih aturan penulisan? Yap, yang pertama ada ejaan. Ejaan adalah aturan penulisan bahasa yang benar. Dalam bahasa Indonesia, pedoman yang digunakan adalah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan sangat penting karena membantu penulis menghasilkan tulisan yang baku, jelas, dan mudah dipahami. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ejaan adalah yang pertama, penggunaan kata baku, yang kedua, penulisan kata depan, yang ketiga, penulisan imbuhan. Contoh ejaan yang benar bisa kita lihat karena itu salah dan ejaan yang benar adalah karena. Aktivitas itu adalah ejaan yang salah karena kata aktivitas itu menggunakan huruf V bukan F. Di sekolah itu adalah ejaan yang salah dan yang benar adalah di sekolah. Karena penggunaan kata di dan ke jika menunjukkan tempat itu biasanya dipisah. Dan jika di dan ke berfungsi sebagai imbuhan, maka harus digabung. Contoh lain ada penulisan resiko. Itu adalah ejaan yang salah dan yang benar adalah risiko. Contoh lain ada ke pasar. Itu adalah penulisan ejaan yang salah dan yang benar adalah ke pasar. Ingat teman-teman, penggunaan kata di dan ke jika menunjukkan tempat itu harus dipisah. Dan jika berfungsi sebagai imbuhan maka harus digabung. Seperti dipotong. Nah, itu penulisan ejaan yang salah karena potong bukanlah tempat. Nah, yang benar adalah dipotong. Nah, teman-teman semua, selain ejaan, mekanik dalam menulis juga mencangkup tanda baca. Tanda baca adalah simbol dalam tulisan yang berfungsi untuk memperjelas maksud kalimat, mengatur jeda, serta membantu pembaca memahami struktur tulisan. Salah penggunaan tanda baca bisa membuat arti kalimat berubah. Nah, apa sih jenis-jenis tanda baca? Yang pertama, ada tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk pengakhir kalimat pernyataan dan digunakan pada singkatan tertentu. Contoh, saya belajar bahasa Indonesia. Contoh lain, ayah bekerja di PT Maju Jaya. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan unsur dalam perincian, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, serta digunakan setelah kata penghubung tertentu. Contoh, saya membeli buku, pensil, dan penghapus. Contoh lain, jika hujan turun, kami tidak jadi berangkat. Tanda yang ketiga adalah titik dua. Tanda titik dua digunakan sebelum rincian atau penjelasan. Contoh, ada 3 unsur menulis. Titik dua, isi, organisasi, dan mekanik.
Tanda baca yang keempat adalah tanda tanya. Tanda tanya berfungsi mengakhiri kalimat tanya. Contoh, apa tujuan menulis? Tanda baca yang kelima adalah tanda seru. Tanda seru berfungsi untuk menyatakan seruan, perintah, atau emosi yang kuat. Contoh, ayo semangat belajar. Aturan penulisan selanjutnya adalah aturan penulisan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan sesuai aturan tertentu. Huruf kapital berfungsi sebagai penanda awal kalimat, menunjukkan nama diri, serta memperjelas unsur penting dalam tulisan. Contoh, saya tinggal di Indonesia. Itu adalah penulisan yang salah karena huruf depan kalimat harus menggunakan huruf kapital dan kata Indonesia adalah nama tempat dan harus menggunakan huruf kapital. Contoh yang benar bisa dilihat, saya tinggal di Indonesia. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan gagasan melalui pilihan kata, susunan kalimat, dan tingkat keformalan bahasa. Gaya bahasa harus disesuaikan dengan tujuan tulisan, situasi, pembaca, dan jenis teks. Nah, secara umum gaya bahasa dibagi menjadi dua, gaya bahasa formal dan gaya bahasa informal. Gaya bahasa formal adalah gaya bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau akademik. Ciri-ciri gaya bahasa formal menggunakan bahasa yang baku, kalimat lebih teratur dan efektif, tidak memakai bahasa gaul, objektif dan sopan, serta cocok untuk tulisan ilmiah atau resmi. Nah, biasanya gaya bahasa formal itu digunakan untuk menulis makalah, laporan, artikel ilmiah, skripsi, surat resmi, serta presentasi akademik. Contoh gaya bahasa formal bisa dilihat, menulis merupakan keterampilan penting dalam komunikasi. Sedangkan gaya bahasa informal adalah gaya bahasa yang digunakan dalam situasi santai atau akrab. Ciri-ciri gaya bahasa informal itu lebih santai, kadang memakai bahasa sehari-hari, kalimat lebih bebas, bisa menggunakan kata gaul atau ekspresif, dan lebih dekat dengan pembaca. Nah, gaya bahasa informal biasanya digunakan untuk chat, media sosial, blog santai, percakapan pribadi, serta catatan harian. Contoh gaya bahasa informal bisa dilihat, menulis itu penting banget buat nyampein ide. Nah, gaya bahasanya di sini lebih santai dan lebih akrab dengan pembaca. Teman-teman semua, perlu kita ingat bahwa mekanik dan gaya bahasa dapat membantu membuat tulisan mudah dipahami. Apabila ejaan, tanda baca, dan huruf kapital itu benar, maka pembaca lebih mudah memahami isi tulisan. Nah, mekanik dan gaya bahasa juga dapat menghindari kesalahan makna. Kesalahan kecil dalam tanda baca bisa mengubah arti kalimat. Mekanik dan gaya bahasa juga mampu menunjukkan kualitas tulisan. Tulisan yang rapi menunjukkan bahwa penulis teliti dalam memahami aturan bahasa. Mekanik dan gaya bahasa juga dapat menyesuaikan tulisan dengan situasi. Tulisan akademik harus formal, sedangkan tulisan santai boleh lebih fleksibel. Halo semuanya, aku Ricci dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang analisis dan simulasi menulis. Nah, selanjutnya ada contoh teks. Nah, dalam teks tersebut berisi tentang membaca merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pelajar. Dengan membaca, seseorang dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Selain itu, membaca juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, kebiasaan membaca perlu ditanamkan sejak dini. Setelah kita membaca teks di depan, mari kita analisis teks tersebut. Nah, adapun isi dari teks tersebut itu membahas pentingnya
membaca bagi pelajar, terutama manfaatnya dalam menambah pengetahuan dan melatih berpikir. Organisasi dalam teks itu berisi tentang pernyataan umum, penjelasan atau manfaat, penegasan ataupun kesimpulan. Kohesi dan koherensi itu menggunakan kata hubung seperti selain itu dan oleh karena itu. Nah, grammar dalam teks tersebut itu sudah menggunakan kalimat efektif dan jelas, menggunakan bahasa baku ataupun berstruktur kalimat yang sederhana. Setelah kita melakukan hasil analisis teks di depan, mari kita simulasi menulis. Nah, di sini aku punya contoh menulis paragraf singkat. Nah, yang isinya itu membaca memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas diri seseorang. Melalui membaca, kita dapat memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan baru. Selain itu, membaca juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan memperluas wawasan. Oleh karena itu, kebiasaan membaca perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada contoh menulis pendahuluan, yang isinya perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Saat ini, proses belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan fleksibel. Nah, adapun contoh yang ketiga yaitu menulis opini. Yang contohnya, menurut saya, penggunaan teknologi dalam pendidikan sangat membantu proses belajar siswa. Dengan adanya teknologi, siswa dapat mengakses materi dengan lebih mudah dan cepat. Namun, menggunakan teknologi juga harus diawasi agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, peran guru dan orang tua sangat penting dalam mengarahkan penggunaan teknologi secara bijak. Adapun tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan analisis dan simulasi menulis, peserta didik diharapkan mampu memahami isi teks secara menyeluruh serta mengidentifikasi ide pokok informasi penting yang terdapat di dalamnya. Peserta didik juga mampu menganalisis struktur atau organisasi teks yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup, serta mengenali penggunaan kohesi dan koherensi agar antar kalimat dalam teks menjadi padu dan runtut. Nah, selain itu, peserta didik dapat memahami serta menggunakan tata bahasa yang tepat, membedakan kalimat efektif dan tidak efektif, serta menghindari kesalahan umum dalam penulisan. Baik, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.